Selamat jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam nama kita Yesus Kristus. Saya Pastor Markus Manurung kembali hadir di tengah kita untuk menjelaskan isi kitab suci Minggu Advent yang kedua tahun C. Bacaan pertama dari kitab Baruk bab 5 ayat 1 sampai 9. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 1 ayat 4 sampai 6, ayat 8 sampai 11. Injil diambil dari Lukas bab 3 ayat 1 sampai 25. Bacaan pertama dari kitab Baruk mengajak umat Yerusalem menanggalkan kesedihan dan mengenakan pengharapan akan tindakan Allah yang akan menuntun mereka menuju keselamatan dan kemuliaan sebagai bangsa pilihannya. Sabda Tuhan ini bernada harapan akan masa depan yang diwartakan kepada umat ketika ada dalam kemalangan dan penindasan. Dalam bacaan ini ditampakkan adanya penindasan atas bangsa Israel dari bangsa lain. Penindasan itu diartikan sebagai hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Oleh karena itu hendaknya umat bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan dengan tindakan yang nyata. Bacaan kedua menunjukkan nasihat Paulus agar tekun mengembangkan cinta kasih, cakap memilih apa yang baik, mengusahakan kekudusan, dan menghasilkan buah kebenaran sampai pada saat kedatangan Kristus kelak. Paulus tidak ragu-ragu mengungkapkan terima kasihnya kepada jemaat Filipi dengan kasih, kerinduan, dan doanya. Sebagai umat beriman pada masa Advent, perlu senantiasa melaksanakan harapan Paulus ini. Pertobatan bukan sekedar perubahan pikiran, tetapi menuntut pula usaha yang nyata. Pola dari keutamaan Kristiani dalam hal ini adalah tindakan Yesus sendiri dalam memuliakan Allah. Injil pada Minggu Advent kedua tahun C ini mengetengahkan perihal seruan Yohanes Pembaptis. Seruan ini berisikan pertobatan yang diambil dari kitab Yesaya. Yohanes Pembaptis mewartakan ada yang lurus karena kebenaran dari Tuhan, juga ada yang tidak bengkok dan tidak berkelok-kelok. Yang lurus, yang benar, yang tidak bengkok, yang tidak berkelok-kelok itu akan datang. Maka perlu kehadirannya disambut dan dinantikan. Dalam hal inilah sungguh diharapkan umat beriman yang siap dan rela dituntun oleh cahaya kemuliaan Allah, bukan dituntun oleh perjalanan dirinya sendiri. Manusia harus bertobat dan harus rela dibaptis. Pesan ketiga bacaan pada hari Minggu Advent kedua ini menekankan Allah yang senantiasa mau menuntun manusia. Allah selalu bersedia menuntun manusia berdoa agar bersedia mendengarkan Allah. Sikap yang mau dituntun oleh Allah merupakan sikap tertinggi manusia terhadap Allah sendiri. Dengan demikian manusia pasti sanggup memberi kasih kepada sesama dengan benar dan mengelola alam dengan benar. Juga kita rela dituntun jika tidak bercacat menjelang kehadiran Kristus. Manusia perlu membuka dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Rasanya masih sulit dan berat mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Manusia bisa hanyut dan lengket mempersiapkan jalan bagi diri sendiri, jalan keluarga, jalan kelompok, dan jalan yang kurang mempersiapkan jalan bersama yang diharapkan oleh Tuhan. Manusia sering mengalami kekosongan, mengalami lembah yang dalam. Manusia perlu membukakan diri menerima semangat roh untuk menutupi lembah-lembah dalam hidup kita. Manusia cenderung menimbun dirinya dengan bukit-bukit kesombongan, bukit keangkuhan, bukit keegoisan, bukit kecurigaan, dan bukit kedengkian, dan bukit keserakahan.
Dalam masa Advent ini, Tuhan mengharapkan kita berani meratakan bukit-bukit dosa itu. Bukit-bukit yang menghalangi kita melihat Tuhan. Bukit-bukit yang membuat kita tidak berdaya mentaati Tuhan. Manusia zaman sekarang ini cenderung meluruskan jalan sendiri, membenarkan diri sendiri, sulit menerima teguran, sulit menerima pendapat. Di sisi lain, manusia juga kurang berani meluruskan hal-hal yang bengkok, yang nyata dilihat. Manusia punya kecenderungan membiarkan, kurang berani menghadapi hal yang membutuhkan pengorbanan. Moga-moga pada masa Advent ini menjadikan kita terbuka akan kedatangan Tuhan. Kita akan semakin berani mengisi diri kita yang kosong dengan roh, serta meratakan gunung-gunung kesombongan kita dengan roh Allah sendiri. Tuhan memberkati. Amin.